warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 yang kali ini akan membahas tentang materi pada bab 9 semester 2, yaitu kisah Kan'an yang durhaka kepada orang tua. Sebelum kita mulai materi kali ini, marilah kita terlebih dulu membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilmah warzuqni fahmah waj'alni minas sholihin. A. Durhaka kepada orang tua. Dalam ajaran Islam dikenal dua istilah akhlak, yaitu akhlak mahmudah, akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Salah satu contoh akhlak tercela adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah berbuat buruk kepada orang tua, baik secara perkataan dan perbuatan, yang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, "Wala taqul lahuma ufi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim." Yang artinya, maka sekali-sekali jangan engkau mengatakan kepada orang tuanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Isra ayat 23. Nabi Muhammad SAW juga berpesan, "Wasahatullahu fi sahatil walidaini ridallahu fi ridha walidaini." Yang artinya, keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan tergantung kemurkaan orang tua. Hadis Bukhari. Dengan demikian, kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka mengajak untuk kebaikan. Membantah dan berkata kasar kepada kedua orang tua merupakan perbuatan tercela. Anak yang suka durhaka kepada orang tua akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Contoh dan bentuk durhaka kepada orang tua. 1. Merendahkan orang tua, menghina dan mengejeknya. 2. Memerintah orang tua di luar hal yang wajar. 3. Berkata dan tidak memenuhi panggilan orang tua. 4. Tidak mengurusi orang tua dan lebih mementingkan orang lain. B. Akibat durhaka kepada orang tua. Adapun akibat yang ditimbulkan apabila kita durhaka kepada orang tua diantaranya adalah 1. Tidak akan mencium harumnya surga. 2. Dosanya tidak diampuni. 3. Tidak akan masuk surga. 4. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Disegerakan siksanya sewaktu di dunia. B. Menghindari sifat durhaka melalui kisah Kan'an. Kan'an adalah putra Nabi Nuh yang tidak mau taat terhadap orang tuanya. Meskipun ayahnya seorang nabi, Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul ketika berusia 500 tahun. Namun dalam dakwahnya selama 5 abad tersebut beliau hanya mempunyai pengikut sebanyak 80 orang. Kaumnya sangat sulit untuk diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah menurunkan azab. Allah mengabulkan doanya dan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu. Rencana Nabi Nuh membuat perahu menimbulkan ejekan dari kaumnya karena menurut mereka sangat aneh. Membuat perahu besar di daerah yang tandus dan kesulitan untuk mendapatkan air. Ejekan terhadap Nabi Nuh bukan hanya datang dari kaumnya, tetapi putranya sendiri yang bernama Kan'an pun ikut mengejek. Karena melaksanakan perintah Allah, Nabi Nuh tetap mengerjakan pembuatan perahu itu hingga selesai. Nah, setelah pembuatan perahu itu selesai, Allah menurunkan hujan. Secara perlahan, hujan mulai menggenangi seluruh daratan. Nabi Nuh alaihissalam mengajak putranya untuk naik ke atas kapal bersama kaum yang lainnya.
Namun Kan'an beserta sebagian besar kaumnya masih tetap mengabaikan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Hanya kaum yang beriman yang mau masuk ke dalam kapal itu. Hujan pun tak kunjung berhenti sampai akhirnya terjadilah banjir yang sangat hebat dengan ketinggian air yang hampir sama dengan ketinggian gunung. Di saat itulah Nabi Nuh tetap memanggil Kan'an agar bergabung dengan kaumnya. Dengan keras hati Kan'an justru menjauh dari perahu Nabi Nuh dan berlari ke puncak gunung yang paling tinggi. Namun hujan semakin deras dan membuat air semakin tinggi hingga menenggelamkan gunung tersebut. Maka tenggelamlah Kan'an bersama orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Kisah ini merupakan contoh seorang anak yang tidak mau patuh terhadap orang tuanya sampai celaka di akhir hayatnya. Peristiwa tersebut harus dapat dijadikan peringatan bagi kita agar jangan sampai menjadi anak yang durhaka terhadap kedua orang tua, sehingga orang tua selalu menginginkan kebaikan bagi anak-anaknya. Karenanya, anak harus hormat dan patuh kepada orang tuanya agar hidupnya selamat di dunia dan akhirat. Dari kisah Kan'an tersebut yang dapat kita lakukan supaya terhindar dari perilaku durhaka kepada orang tua: 1. Menuruti perintah orang tua. 2. Tidak membentak-bentak kepada orang tua. 3. Renungkan betapa besarnya jasa orang tua untuk kita. 4. Selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perilaku durhaka kepada orang tua. Sekian materi kisah Kan'an durhaka kepada orang tua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Amin. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.